103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DP Mania? Mudah-mudahan semua kabarnya selalu sehat walafiat. Kembali lagi Hendra hadir biasa di Reboan. Hari ini hari Rabu tanggal 29 di bulan November 2023. 1 jam ke depan di Haryono Show. Dan sebagai asisten Hendra pastinya menemani sang profesor yang ada di samping saya. Dan pakai dan lagi nih DP-nya. Karena seperti biasa di Haryono Show itu selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa ya DP Mania. Jangan lupa seperti biasa bisa langsung nonton live ya di IG-nya @1034FM. Terus juga bisa nonton tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 1034FM ya DP Mania semuanya. Mendengarkan langsung via streaming di www.1034fm.com. Mau bergabung silakan juga boleh WhatsApp ya di 0811991034. Sebelum dokter tugas datang nih Prof ya. Saya bersyukur dan alhamdulillah berbangga juga nih Prof kemarin ikut berpartisipasi di KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Benar ya Pak Rindy ya? Benar, oke. Kita masuk nominasi nih Prof di Haryono Show dengan tema waktu itu adalah programnya yang kita ikuti, program peduli perempuan Prof. Betul. Iya, tentang Sri Kandi Indonesia dari Muara Gembong. Betul. Bu Yuli waktu itu Prof. Alhamdulillah masuk nominasi kategori program peduli perempuan ya Prof ya. Wah. Jadi saya kepingin ngucapin selamat lah Ya, iya. terhadap pemilihan TFM untuk nominasi dan penghargaan tahun 2023. Betul. Mas Indra kelihatan wajahnya ceria gitu. Gagah, ceria, dan mirip Profesor Haryono ya. Karena kan waktu itu yang dikirimkan di acaranya Haryono Show. Prof yang punya acara yang dikirimkan masuk nominasi, alhamdulillah. Saya ikut bangga bahwa acara kita mendapat perhatian dari Komisi Penyiaran. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri karena kita belum lama kembali ke studio ini. Betul. Belum ada setahun ya Prof? Belum ada setahun, Iya. tapi sudah mendapat penghargaan. Alhamdulillah. Karena memang yang kita tonjolkan itu tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh kesehatan, tokoh-tokoh pemberdayaan, dan juga tokoh-tokoh koperasi. Jadi sesuatu yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat kita. Jadi kita juga ingin nantinya mengundang tokoh-tokoh lain yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakatnya. Jadi bukan seorang Superman atau Superwoman, tapi seorang katakanlah tokoh yang bisa menyebarluaskan gagasannya dan diterima oleh masyarakat luas. Nah itu tema yang kepingin saya secara konsisten sejak di KB itu sesuatu yang ya kita punya gagasan 2 anak cukup, tapi ini siapa yang menerima? Yang menerima pemimpin atau kepala BKKBN itu nggak berharga, tapi kalau yang menerima rakyat biasa yang tidak ada hubungannya dengan katakanlah penugasan pemerintah, nah itu baru mempunyai nilai tinggi. Makanya sesuatu yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Seperti juga Bu Yuli. Bu Yuli itu mempunyai kegiatan yang berdampak luas pada kelompok-kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu bukan saja dilatih oleh Bu Yuli, tapi juga kemudian bekerja dan menemukan sistem-sistem kerja yang tidak umum. Kalau kerja itu gaji sebulan sekali, mereka tidak. Mereka bisa harus gajinya tiap hari, karena dengan tiap hari itu tidak lalu berhutang. Tapi kalau gaji sebulan sekali, berhutang selama 1 bulan, baru dibayar waktu menerima gaji. Itu selama 1 bulan tidak ada duit kan, kecuali duitnya yang gajian
bulanan itu. Nah ini lain, Bu Yuli dengan teman-temannya kemudian mengadakan penelitian bagaimana baiknya gajinya tiap hari, sehingga tiap hari itu ada yang dimakan dari gajian itu. Nah ini sesuatu yang dari sistem gaji. Tapi dari sistem target itu dikatakan targetnya sehari itu dapat berapa, jilbabnya dapat misalnya 100. Kalau lebih dari 100, nah itu baru bonus. Nah, jadi ada sesuatu yang dikejar untuk hari itu, ada targetnya. Ini seperti juga program KP, targetnya berapa? Setahun 5 juta aseptor. Nah, kalau dapat 5 juta aseptor itu biasa, semuanya memang targetnya 5 juta. Tapi kalau dapat lebih, nah itu berarti, nah kamu ada apa kok bisa lebih? Nah ini. Jadi ada sesuatu yang nilainya itu melebihi apa yang ditugaskan. Nah ini yang menjadi ciri khusus pemberdayaan yang saya anut sejak saya di BKKBN. Iya, dan pastinya berhasil ya Prof ya. Dan alhamdulillah berhasil. Dan berhasil itu mengejutkan karena ternyata disabilitas bisa begitu. Lalu kemudian KB juga bisa begitu, lalu kemudian COVID-19 bisa begitu, lalu imunisasi bisa begitu. Jadi konsep itu kita cobakan di beberapa kasus dan ternyata bisa. Nah, sehingga saya yakin bahwa konsep itu mempunyai nilai tinggi dalam ilmu pengetahuan maupun dalam pengeterapan aplikasi di lapangan. Iya, baik DP Mania, salah satunya memang keberhasilan yang kemarin kita kirimkan masuk nominasi itu Sri Kandi Pemberdayaan Keluarga Miskin dari Muara Gembong. Iya, Bu Yuli Prapto ya kalau nggak salah ya namanya ya. Dan kita juga pasti Prof nih yang mendukung semuanya sampai pendidikan ya Prof ya, perlu perhatian dari dulu sampai sekarang yang mulai dari tingkat PAUD ya Prof ya. Betul. Iya. Nah, Prof sendiri gimana nih, kan dari zaman waktu itu sama Presiden Habibie yang Prof sampaikan tentang PAUD, Prof. Betul. Iya. Presiden Habibie itu melihat waktu beliau di Jerman itu, hampir PAUD itu merupakan satu kewajiban untuk semua anak balita, dan lebih-lebih di Norwegia. Di Norwegia itu PAUD itu semacam tempat bermain. Sehingga anak-anak balita itu semuanya masuk PAUD. Tidak ada anak balita di Finlandia itu tidak masuk PAUD. Sehingga anak PAUD itu tidak lagi dipelihara oleh bapak ibunya saja, tetapi dipelihara oleh suatu lembaga yang memberi kebebasan kepada anak-anak balita untuk berkreasi. Jadi pada waktu PAUD itu sudah ada bibit-bibit kepemimpinan, bibit-bibit kebersamaan, bibit-bibit yang mempunyai cita-cita tinggi, akhirnya nanti bisa menjadi katakanlah orang-orang yang berbobot, dan itu semua masuk dalam proses tumbuh kembangnya si anak sampai nanti dewasa. Sehingga pada waktu dewasa, pengalaman selama masa PAUD itu ikut menjadikan si anak dewasa itu seperti anak PAUD juga. Iya. Nah ini luar biasa di Finlandia, kemudian di negara-negara Eropa, sampai juga di negara Belanda, sampai di Jerman. Itu kesempatan PAUD itu adalah kesempatan untuk menanamkan satu sikap, satu tingkah laku yang kemudian menjadi ciri dari pertumbuhan seseorang. Dan ini berlaku di Jepang. Di Jepang itu anak PAUD itu dilatih begitu rupa. Kalau ada misalnya ada gempa, itu larinya bukan lari ke tempat yang ada bahaya gempa, tapi ke tempat yang tidak ada. Lalu kalau ada misalnya luapan air dari laut, itu tidak lari ke tempat yang lebih rendah, tapi ke tempat yang lebih tinggi. Jadi barisan anak-anak PAUD itu sudah ada. Ini bahayanya apa? Bahayanya misalnya tsunami, itu larinya ke tempat yang lebih tinggi. Nah, saya mencoba di DKI Jakarta suatu ketika
kita ada satu bahaya, ada disembunyikan dan dibunyikan Sering pada lagi. bahaya, larinya ke tempat rendah. Saya bilang, wah ini Pak Gubernur, ini coba lihat, saya waktu itu menyaksikan demonya dengan Gubernur DKI. Nah ini bisa tenggelam dia karena larinya ke daerah rendah. Rendah, iya. Jadi kalau air masuk ke situ banjir, bisa kena banjir. Nah mestinya larinya ke sana. Dataran ini tinggi ya. ini belum ada pendidikan. Nah lalu kemudian muncul pendidikan, ada tempat-tempat lari ke tempat yang lebih tinggi, bukan ke tempat yang Rendah. lebih rendah. Iya. Kalau ngomongin PAUD nih Prof, terus juga mereka anak-anak balita ini masa pertumbuhan. Betul, betul. Saya khawatir dengan yang lagi ramai juga maraknya stunting. Masa pertumbuhan anak, stunting bukan karena itu anak lebih tinggi atau rendah. Stunting itu ada kaitannya dengan gizi, Prof. Betul, Biar betul. karena kan mereka ini di PAUD ini juga masa pertumbuhan ya, Prof. Betul, betul. Iya, gimana Prof? Makanya Iya. saya akan menganjurkan supaya ada gizi di sekitar rumah. Gizi seimbang kalau sekarang ya, Prof ya. Dan gizinya itu pada yang pertama pada anak-anak gadis yang menjelang dewasa, Iya. agar supaya pada waktu menikah itu menikahnya dengan penuh gizi, dengan cukup gizi gitu. Sehingga waktu hamil itu gizinya cukup. Nah, tidak saja harus gizi, tetapi juga usianya cukup. Pada masa tahun 70 sampai tahun 90, batas nikah bagi gadis itu cuma 16 tahun. Kemudian kita perjuangkan sekarang sudah 19 tahun. Iya. Jadi kita harus membuat begitu rupa sebelum 19 tahun itu ada aktivitas yang disenangi oleh gadis-gadis kita. Bukan menikah, bukan pacaran, tetapi senangnya kegiatan-kegiatan yang berbau pemberdayaan atau pendidikan. Nah itu kemudian pada waktu 19 tahun itu keadaan tubuhnya sudah cukup untuk katakanlah mengandung atau hamil. Nah, sekaligus juga pada waktu mudanya penuh dengan makanan bergizi. Makanya ditimbang pada anak balita itu kemudian diberi masukan gizi dan kemudian dianjurkan supaya ada gizi di sekitar rumahnya, sehingga kalau miskin pun juga sekitar rumah sudah ada gizinya. Oke, berarti balik lagi kalau ke BKKBN yang dulu Prof yang sampai sekarang kan berhasil cukup 2 anak. Berarti mulai saat ini kan usia wanita untuk siap nikah itu 19 tahun 19, ya Prof. ya. Malah kalau dulunya sebelumnya 16 tahun. Dulu cuma 16 tahun. Lebih muda ya Prof ya. Iya. Itu susah sekali untuk mengerjakan 12 tahun, 9 tahun, 16 tahun itu susah. Tapi akhirnya naik 19 tahun. Dan sekarang ini praktek 19 tahun itu juga sulit sekali. Sehingga pengadilan agama di beberapa kota itu selalu penuh dengan ibu dan anak gadisnya yang menikah di bawah 19 tahun. Iya. Karena harus disahkan oleh pengadilan negeri dan kemudian yang dipakai pengadilan agama. Jadi kalau kita punya anak perempuan menikah sebelum 19 tahun itu harus ada keterangan dari pengadilan agama. Iya. Dan keterangan itu diputuskan dalam sidang dari pengadilan agama. Oleh karena itu kalau misalnya kita ke pengadilan agama itu penuh dengan ibu dan anak-anak gadis yang usianya di bawah 19 tahun. Iya. Dan saya tadinya tidak percaya, tapi waktu saya berkunjung ke pengadilan agama saya kaget. Oh iya benar juga. Dan saya mengadakan interview, ternyata benar. Alasannya macam-macam. Ada yang dia itu pacarannya nggak terkendalikan Pak, katanya. Ada juga yang menyatakan ini saya miskin ini supaya anak saya segera dapat diasuh oleh suaminya. Ada macam-macam alasannya. Jadi tidak asal-asalnya itu cuma pengen kawin gitu, tapi alasannya macam-macam. Ada alasan kemiskinan, ada alasan tidak tahan melihat anaknya pacarannya terlalu akrab dengan pacarnya dan sebagainya.
Jadi ada rasa yang juga variasinya bermacam-macam. Dan semuanya yang pergi ke pengadilan itu surat-suratnya sudah lengkap. Ada surat kepala desa, ada surat ini yang memberi alasan, sehingga hakimnya tidak lebih 5 menit, oh ini syarat-syarat sudah lengkap, tinggal ketok-tok, sah gitu aja. Jadi hakimnya tidak punya kesempatan untuk bertanya kenapa ini minta surat keterangan pengadilan, itu nggak sempat lagi, karena semua syarat itu sudah terpenuhi, baik dari kepala desa, suami, calon suami, bapaknya, ibunya, semua lengkap. Jadi hakimnya tinggal ketok saja, tok gitu, sah. Itu untuk karena waktu itu batasannya 16 tahun usianya ya, Prof. Sekarang 19 sekarang tahun juga begitu. Oh begitu juga ya. Begitu juga. Dan pasti kalau dulu nih, Prof, pasangan calon suami istri kan harus ikut penataran juga, Prof. Ya. Biar nanti keluarga mereka selain berencana berkualitas, gitu ya. Dan kita tahu ya, sekolah pun kan ada yang tidak lulus, ada yang nilainya rendah. Jadi banyak yang nilainya rendah itu terpaksa juga nikah. Iya, padahal kan waktu itu bukan salah persyaratan atau bukan, sih nggak kurang paham ya waktu itu nih, Prof. Tapi waktu pas saya nikah sih saya nggak ikut pendaftaran karena usianya sudah cukup. Biarpun ikut pendaftaran tapi kalau nilainya rendah, ya, kan kasih gagal. Gagal juga. Iya, aduh perlu ulang lagi ya. Kembali lagi masih di Haryono Show DP Mania untuk hari ini, dan masih bersama sang profesor yang ada di samping saya. Tadi di segmen pertama kita ngobrolin berbagai macam tentang dari awal tadi, karena kita masuk nominasi, lolos ke ujian ya, Prof. Barangkali bisa diceritakan bagaimana kita masuk nominasi itu ya. Iya. Oke. Diceritainnya ya karena berkat Haryono Show kalau saya. Jadi acara Haryono Show itu kemudian diramu, dipilih dan dikirimkan ke KPI. Ya. Di KPI kemudian diperbandingkan dengan acara-acara radio-radio dari seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi dari beberapa ratus radio, ya 200-an lebih lah DP Mania. Alhamdulillah Radio DFM masuk nominasi ya. Di kategori untuk peduli perempuan. Nah, kategori program peduli perempuan radio. Nah, programnya itu ya Haryono Show, Sri Kandi, pemberdayaan keluarga miskin. Betul. Dari Muara Gembong. Ya Bu Yuli pastinya ya. Karena Bu Yuli itu kemudian waktu sama Madam tuh Prof waktu itu. Waktu itu dengan tamu dari Belanda. Iya. Dan dia tidak saja peduli terhadap anak buahnya, tetapi peduli terhadap masyarakat sekelilingnya. Jadi masyarakat sekelilingnya itu dilatih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian oleh Bu Yuli dipilih, yang bisa bekerja dengan target-target tertentu itu dipekerjakan, sedangkan yang tidak tetap dilatih agar supaya kalau ada drop out itu kemudian digantikan, sehingga teman-teman yang bekerja pada Bu Yuli itu tidak pernah kosong. Betul. Selalu ada. Betul. Dan pada umumnya tergantung pada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya banyak yang mendapat katakanlah ketidakseimbangan atau cacat atau apa begitu, itu diterima. Bahkan ada yang cacatnya itu tidak bisa mendengar. Ternyata pada oknum-oknum yang tidak bisa mendengar itu, kalau diajak untuk menjahit itu bisa tahan sampai jauh lebih lama daripada yang bisa mendengar. Pada waktu ditanyakan kenapa kamu bisa betah begitu, karena saya tidak mendengar berisiknya mesin. Jadi karena tidak bisa mendengar itu, jadi betah dia. Dan dia mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan yang normal yang bisa mendengar. Kalau mendengar sekian jam begitu perlu istirahat karena kupingnya itu gemereng, terdengar suara bisisiknya mesin. Nah, ini kita tidak nyangka
dan juga mereka yang kakinya katakanlah cacat itu bisa karena mesinnya otomatis. Iya. Jadi tidak perlu dipijak dengan kaki lagi, tapi otomatis. Jadi itu mesinnya asalnya dari Cina dan dari Korea, itu otomatis semuanya serba otomatis, elektrik begitu. Jadi kita ditolong oleh teknologi yang baru. Jadi mesin jahit yang kayak Singer dan sebagainya yang perlu diinjak kakinya itu untuk orang cacat tidak begitu cocok, tetapi mesin otomatis itu sangat cocok karena sekali di setel itu on langsung mesinnya jalan sendiri. Nah ini sangat bagus. Dan Bu Yuli itu mulai dari punya 6 mesin di waktu itu di Malang, sekarang sudah punya lebih dari 75 mesin jahit di apa itu mana di tempatnya di mana kampung mana yang di Muara Gembong. Muara Gembong, di Muara Gembong. Jadi sudah punya 75 termasuk mesin obras, mesin untuk membuat katakanlah pinggiran-pinggiran jahitan. Dan pesanannya tidak pernah putus karena ternyata kualitas yang dilakukan oleh para pekerja cacat ini tidak kalah dengan pekerja biasa. Jadi mesin otomatis itu membuat ketelitian yang luar biasa pada hasil akhir dari produk yang dikerjakannya. Iya, kita patut berterima kasih juga sama Bu Yuli ya, karena juga memberdayakan warga sekitar, terutama yang disabilitas ya Prof ya. Iya, semangatnya Bu Yuli, karena kemarin juga dapat bantuan waktu itu yang setelah di Haryono Show, dia langsung pulang karena ada bantuan mesin jahit juga waktu itu ya kabarnya ya. Iya, diantar langsung ke tempatnya Bu Yuli. Waduh, kalau Bu Yulinya hadir hari ini nih kita juga senang banget ya. Kalau tahu Pak Tugas itu tidak bisa hadir, jadi kita hadirkan Bu Yuli. Iya, tapi semangatnya Bu Yuli memang tinggi deh memang ya, memberdayakan semua ya warga sekitar, terutama yang disabilitas gitu ya. Prof, kalau ngomongin Bu Yuli, pasti kan ada Bu Yuli yang lainnya nih, yang telah Prof tangani yang kerjasamanya seperti Bu Yuli. Di Sumatera Barat ada namanya Bu Emi. Bu Emi itu juga mendirikan koperasi, dan koperasinya itu berhasil sampai sekarang. Itu mempunyai kegiatan-kegiatan termasuk mengolah daun kelor menjadi katakanlah kopi, menjadi teh, dan menjadi penyejuk makanan-makanan. Ini sesuai dengan arahan kita, menanam kelor dan akhirnya kelornya sendiri, daunnya bisa diproses. Ada lagi ibu yang di Brebes, itu di daerah miskin, Ibu Pujiastuti atau siapa namanya, itu mempunyai koperasi, dan koperasinya itu sampai sekarang berjalan dengan baik. Ibunya sendiri masih bekerja pada BKKBN, tetapi pada siang-siang hari setelah kerja kantor itu ngurus koperasi, dan koperasinya sampai sekarang berhasil mempunyai gedung dan mempunyai kegiatan-kegiatan yang menyangkut orang banyak, anggota-anggota yang tadinya cuma aseptor KB, tapi sekarang menjadi katakanlah anggota koperasi yang mempunyai kegiatan-kegiatan menolong peningkatan kesejahteraannya. Ada lagi seorang ibu di Bandung Barat, saya lupa namanya, itu mempunyai PAUD dan mempunyai kegiatan-kegiatan. Tadinya ibu kita di Bandung Barat itu, saya lupa namanya, itu hanya guru taman kanak-kanak. Akhirnya taman kanak-kanaknya dirobohkan gedungnya. Lalu sekarang gedungnya sudah bertingkat 3. Dibantu oleh Pemda Bandung Barat, dan kemudian menjadi pusat kegiatan pemberdayaan, sehingga sekarang ibunya ini tidak lagi ngajar di PAUD, tapi sudah ngurus koperasinya yang membesar dan mempunyai cakupan lebih dari desanya sendiri.
karena anggotanya merembet begitu ke tempat-tempat lain. Jadi ada penanaman kelor, penanaman pisang, lalu kemudian juga ada kegiatan pautnya masih berjalan, tapi kegiatan-kegiatan lain bertambah banyak. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Sri Kandi itu saya sebut Sri Kandi karena mempunyai kegiatan yang lebih dinamis begitu. Betul. Oke, banyak Sri Kandi yang sudah banyak ya. Iya. Ada juga di Jember, ada juga di Jogja. Iya. Kalau di Jogja itu kebetulan dosen dari sekolah perguruan tinggi Taman Siswa. Iya. Itu juga begitu. Kegiatannya luar biasa. Tadinya dia cuma sarjana biasa, tapi sekarang udah jadi doktor. Jadi doktor sambil sekolah, sambil ngurus pemberdayaan ibu-ibu yang ada di lapangan. Beliau itu sangat berterima kasih pada rektornya, karena rektornya sangat membantu. Jadi pada waktu ngajar itu misalnya tidak ngajar hari ini karena ada ngurus posdaya. Jadi ngajarnya ditinggalkan, lalu ngurus posdaya. Itu yang ada di Jogja, di Taman Siswa. Ada lagi di Jember. Di Jember itu ngurus di perguruan tinggi juga ngurus begitu. Sekarang putra-putrinya sudah jadi dokter semua, karena ibunya kemudian di LPPM ya, LPPM namanya. Ya. Itu yang ngurus posdayanya. Itu luar biasa juga. Akhirnya sampai sekarang masih tetap ngurus posdayanya. Saya lupa yang ada di Banyuwangi, namanya lupa juga karena sudah lama tidak berhubungan. Itu juga begitu. Itu pada waktu ada COVID, ternyata ibu ini dengan seorang dokter mendirikan pusat rehabilitasi atau apa begitu, mengisolasi penderita COVID. Dan ternyata begitu COVID selesai, itu tempat rehabilitasinya menjadi pusat pemberdayaan. Jadi sangat mengembirakan karena ternyata fungsi dari pusat-pusat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Iya, baik DPM ya. Banyak sekali. Jadi beberapa kabupaten kota semua ada Sri Kandi. Betul. Ada lagi di Semarang. Di Semarang, tadi di Jember, di Jogja, di Brebes, Bandung Barat, sekarang di Semarang ya, Bro. Bisa menyebutkan di tiap-tiap kota itu ada ya, Prof, sisa-sisa tokoh-tokoh Sri Kandi yang bekerja untuk posdaya. Iya. Itu yang saya ingat Sri Kandinya saja, tapi Gatot Kacanya tidak saya ingat. Nah, umumnya para ibunya yang rajin. Yang rajin para ibunya. Kalau balik lagi saya ke BKKBN, tadi Prof bilang para aseptornya nih, Prof. Kalau 50 ya target, tapi kalau 50 lebih itu lebih pencapaiannya ya, Prof. Betul. Ada Sri Kandinya juga, Prof. Ada ya. Ada. Jadi pada tahun-tahun pertama, tahun 70 itu aseptor kita hanya 50.000. Kemudian tahun berikutnya, tahun 71, 72 itu 100.000. Wow. Setahun ya? Ya, jadi pada tahun 72 akhir saya pulang ke Jakarta, saya ikut rapat di BKKBN, saya katakan kalau cuma 100.000 itu sampai akhir tahun 2000 kita belum menurunkan fertilitas, akan stagnan pada jumlah 100-200.000 itu kecil. Lalu saya sebagai dokter baru itu ditanya berapa Pak Haryono butuhnya, 5 juta. Duh, masa dari 100.000 menjadi 5 juta, apa bisa? Kalau menurut teori saya bisa. Jadi lalu kalau begitu tahun depan 3 juta ya 3 juta. Coba teori Pak Haryono diterangkan. Nah, saya minta waktu 1 minggu begitu untuk bikin transparansi, lalu saya terangkan ini teorinya. Jadi yang tadinya berorientasi di klinik harus berorientasi pada masyarakat. Jadi berubah dari clinical approach, klinik pendekatan klinik menjadi community approach, sehingga lurah, RT, RW segala macam harus ikut serta. Karena mereka itu harus dekat
dengan para calon aseptor, Iya. ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah menikah dan sebagainya. Itu harus didekati oleh petugas yang ada di wilayahnya, Iya. bukan oleh petugas klinik. Karena petugas klinik kalau keluar klinik kan nggak kerja namanya. Iya, jaga cuma di klinik. Iya, harusnya jaga di klinik. Nah, itu makanya dapatnya 100.000 Iya. karena dia jaga di klinik. Klinik ya. Tapi kalau lurah itu kan jaganya bukan di klinik. Iya, Jadi iya. lurah, RT, camat, tingkat RT, RW, RW, ya. masuk semua itu. Oh begitu ya. Ya, lalu dipraktekkan dan ternyata bisa dapat dari tahun ketiga atau keempat itu dapat 3 juta. Kaget mereka, kok bisa dapat 3 juta. Nah akhirnya itu kedengaran oleh presiden. Saya masih deputi pengembangan waktu itu. Itu yang namanya Haryono itu siapa itu? Itu dari Chicago baru pulang. Itu jangan ditaruh di penelitian, suruh operasional saja. Lalu saya dipindah dari deputi pengembangan penelitian menjadi deputi operasional. Jadi saya diinstruksi oleh presiden karena kedengaran beritanya kan, kita beritakan. Iya. Waktu itu belum ada di radio, Iya. tapi kita beritakan di surat kabar bahwa ini adalah gagasan dari seorang deputi pengembangan, seorang penelitian pengembangan. Saya dipindah ke deputi operasional. Wah itu gerakannya menjadi gerakan operasional. Jadi orang saya masih kecil, masih kurus dan sebagainya, dan artinya masih sangat muda lah, lincah sekali, hampir tidak pernah di kantor, tapi pergi ke lapangan, pendekatan masyarakat. Nah, itu akhirnya dari 3 juta menjadi 4 juta, menjadi 5 juta. Wah. Akhirnya tercapai Ya? setahun itu 5 juta. Iya. Kaget semua. Wah, teorinya Pak Haryono hebat ini bisa 5 juta. Ya, kan bukan orang kantor yang ngurusi. Jadi orang kantor itu nggak ngurusi sama sekali. Tapi yang ngurusi adalah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati dan sebagainya, gubernur, sehingga orang-orang itu saya mulai dikili-kili. Wah, Pak Haryono bisa jadi kepala itu. Tapi ada juga reaksi, dia bukan dokter dia katanya. Saya kan bukan dokter, jadi ada reaksi, wah ini harusnya dokter. Tapi dia bukan dokter, tapi kok bisa? Nah, jadi akhirnya pada akhir tahun 80-an ada sensus, sensus penduduk. Nah, pada waktu itulah ketahuan bahwa selama ini kita belum menurunkan fertilitas. Jadi diserang, ini ternyata 10 tahun program KB dari 70-80 tidak turun tingkat kelahirannya. BKKBN dapat kritik pedas. Nah, kepalanya diem saja. Tapi saya bilang, Pak, ini jangan diem, Pak. Kita harus memberi jawaban pada publik, harus masuk surat kabar. Ya, bagaimana kenyataan belum turun nih. Nah, tapi saya punya data bisa turun ini, karena sekarang ini belum turun, tapi artinya tidak turun, tapi belum turun. Nah, saya diberi kesempatan, ya sudah kalau begitu Pak Haryono bicara sama pers, saya bicara. Beberapa hari masuk di halaman pertama di surat kabar utama seperti Kompas, lalu waktu itu masih ada surat kabar petik-petik. Saya masuk jadi headline. Akhirnya ada seorang guru besar di Gajah Mada, namanya Dr. Masri Singarimun, menghubungi saya, Pak Haryono, rupanya saya bertempur dengan Pak Haryono ini. Saya mengkritik BKKBN, Pak Haryono bertahan. Begini Pak, kalau Bapak mengkritik ini kan 1-2 kali nulis habis. Nanti saya kasih bahan, sampai nanti seminggu 2 minggu saya kasih bahan. Bapak mengkritik, tapi ingat jangan kritik person. Kalau kritik person itu nanti kita bertempur. Kritiknya kritik lembaga. Nanti saya jawab dengan jawaban yang melembaga. Jadi kita janjian ya. Saya kasih bahan, Bapak mengkritik, saya nanti menjawab. Kita berkritik menjawab, saling menjawab di surat kabar.
beliau tambah terkenal, saya tambah terkenal. Dan di situ ada jawabannya ya. Karena jawabannya sudah ada. Prof, sebelum kesimpulan dan segmen terakhir kita di Hero News Show, tadi kan kita yang mengangkat sedikit tentang Bu Yuli. Karena kan kita berhasil masuk nominasi dan dapat piagam nih Prof ya. Betul. Dalam kategori program peduli perempuan radio. Nah, di Hero News Show yang judulnya waktu kita masukkan untuk ikut nominasi adalah Serikandi Pemberdayaan Keluarga Miskin dari Muara Gembong. Kalau kita ngomongin Serikandi, kita wah, Serikandinya tuh banyak banget. Ada di Jember, ada di Bandung Barat, di Jogja, di Brebes, ada Bu Puji Astuti, ada Bu Juli. Ini nggak lepas dari peran dari Prof sendiri pastinya nih. Ya, waktu peran itu. dari bukan saya, dari Yayasan Mandiri pada waktu itu. Pada waktu itu ya, dan pada waktu itu juga BKKB, dan Prof juga sebagai dapat julukan Bapak kami. Ya. Julukannya macam-macam, ada Bapak ya. KP, ada Bapak Kondom, ada Iya, ini kan pasti ada kaitannya Prof. Ya, mereka jadi Serikandi dan ya alhamdulillah keberhasilan Prof juga selain memandu dan saya temenin sebagai asisten di Hero Show. Sedikit mengulas kaitannya nih Prof, Serikandi dan keberhasilan dengan BKKBN, apalagi dijuluki Bapak KB tadi, juga ada Posdaya Prof. Jadi Mas Indra, Ya. jadi di setiap kali saya ditugaskan itu saya sebagai seorang statistisi itu saya lihat apa yang menjadi ciri dan menjadi ukuran keberhasilan. Di program KB ukurannya bagaimana kita membuat keluarga-keluarga itu mempunyai anak setidak-tidaknya 2 atau 3 saja. Sedangkan di siaran-siaran pengentasan kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu diturunkan. Sedangkan dalam siaran radio, bagaimana radio itu bisa menyuarakan sesuatu yang menjadi perhatian masyarakat luas. Pada waktu itu kita lihat bagaimana seorang perempuan bisa berkiprah sebagai katakanlah Serikandi untuk pemberdayaan baik keluarga miskin maupun keluarga penyandang disabilitas. Dan ternyata kita arah ke situ masuk. Kita harapkan nanti mungkin dengan Pak Dokter Tugas itu kita arahkan bagaimana radio bisa mempengaruhi kesadaran, peningkatan kesadaran dari para penduduk, para keluarga terhadap pengaruh atau risiko terkena stroke gitu, misalnya. Lalu juga dengan Pak Darmadi mungkin bisa kita arahkan bagaimana masyarakat bisa ikut dalam koperasi, tapi secara bertahap, dari sekedar gotong royong antar tetangga menjadi katakanlah gotong royong mempunyai usaha, lalu usahanya menjadi koperasi. Jadi kita bertahap. Lalu nanti mungkin dengan Rektor Universitas Trilogi, bagaimana Universitas Trilogi menjadi universitas masa depan. Jadi kuliah-kuliahnya itu kuliah untuk masa depan. Masa depan dalam arti entrepreneur, dalam arti kolaborasi, kerjasama maupun kemandirian. Jadi mahasiswanya kalau lulus itu mandiri. Sebelum lulus bisa sudah dapat kerjaan mandiri. Jadi kita ada target-target sendiri untuk masing-masing kelompok gitu. Ini Mas Indra tentunya bersama saya nanti mengarahkan mereka-mereka yang kita interview itu ke arah sana. Nanti insya Allah itu akan dapat penghargaan. Atau setidaknya mendapat penghargaan dari masyarakat. Nah, itu yang paling penting ya Prof. Betul. Mendapat penghargaan dari masyarakat dan di hati masyarakat seperti Profesor Haryono Siono yang mendapat tempat di hatinya masyarakat. Termasuk saya nih bisa menemani sang Profesor di Haryono Show di hari ini. Dan saya doakan semoga Profesor Haryono Siono ini selalu sehat walafiat, selalu tetap semangat ya Prof ya. Masih bertugas
belum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nanti dulu. Karena saya masih membutuhkan, dan DP Mania juga semuanya pasti membutuhkan yang namanya Profesor Dr. Haryono Siono, apalagi di Haryono Show DP Mania ya. Baik, terima kasih untuk DP Mania semuanya. Terima kasih ya Prof ya, walaupun kita berdua nih di hari ini ya, spesial juga kita di Haryono Show. Ini spesial, spesial banget kan hari ini ya. Memperingati penghargaan yang berasal dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Iya. Dan terima kasih ya, kita dapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia masuk program Peduli Perempuan dengan tema Sri Kandi, pemberdayaan keluarga miskin dari Muara Gembong, yaitu Bu Yuli DP Mania. Oke, Prof, sehat selalu pastinya. DP Mania juga sehat semuanya ya, harus. Dan sampai ketemu di Rebo yang akan datang, di Reboan kita di Haryono Show. Jangan lupa bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube kita 1034 DFM. Terima kasih yang nontonin langsung di live IG-nya 1034 DFM Jakarta. Terima kasih semuanya. Saya Hendra bersama sang profesor di Haryono Show. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.